Sahabat Motivatras, hari ini saya main ke salah satu tempat wisata alam di Tangerang Selatan, yaitu di Danau Sitogintung. Pengunjungnya lumayan ramai. Banyak anak-anak muda, mahasiswa begitu ya, ngumpul melakukan diskusi gitu. Kayaknya bagus. Tuh, di sebelah sana ada kelompok anak-anak yang mungkin sedang diskusi atau sharing begitu. Tempatnya luas, enak. Ini untuk tempat kemah-kemah juga bagus di sini. Ya, nanti di tempat ini saya akan sharing satu resep lagi yang menarik untuk pengelolaan kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya ingin kembali sharing satu hal menarik dalam rangka pengelolaan kelas. Di video saya sebelumnya, saya sudah rilis tentang 8 langkah pembelajaran hakiki, kemudian dilanjutkan dengan cara bertanya yang hakiki pula. Nah, pada kali ini saya akan memberikan resep sederhana, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sahabat semuanya ya. Pada kali ini saya akan sharing tentang kiat memberikan tugas atau PR ya. Jadi kiat memberi tugas atau PR sehingga menggunakan aturan rumus tertentu bisa diterima oleh semua pihak. Gurunya juga senang, muridnya senang, orang tuanya juga senang. Jadi gini, pemirsa sahabat Motivatras, setiap guru pasti punya pengalaman memberikan tugas atau PR kepada murid-muridnya ya. PR-nya entah itu PR-nya tertulis atau PR-nya dalam bentuk lain ya. Pekerjaan rumah kan bentuknya banyak, salah satunya mengerjakan soal, kemudian membuat proyek, kemudian melakukan riset, pengamatan dan lain-lain ya. Tapi yang saya bahas pada kesempatan kali ini adalah khusus pekerjaan rumah PR yang berkaitan dengan mengerjakan soal yang diambil dari buku referensi, yang diambil dari buku sumber yang dipegang oleh anak-anak. Nah, perlu kita pahami bersama untuk rekan-rekan guru bahwa semua mata pelajaran ya itu hampir semua anak-anak memegang buku, dan memang posisi buku, fungsi buku masih sangat vital dalam pembelajaran ya, masih dibutuhkan. Nah, di dalam buku itu banyak fitur-fitur yang harus dipelajari oleh murid. Ada bacaan, ada latihan, kemudian ada informasi, ada activity, dan ada di bagian akhir bab biasanya ditampilkan beberapa soal yang harus dikerjakan murid sebagai alat ukur untuk memahami bagaimana pembelajaran yang sudah dialami bersama guru itu diserap ya, untuk mengetahui target kurikulum minimal 1 kompetensi dasar. Nah, pengalaman dan juga testimoni dari beberapa murid dan orang tua kebanyakan dalam 1 hari itu, karena mata pelajarannya berganti, misalnya dalam 1 hari itu ada 4 atau 5 mata pelajaran, dan pada saat itu pas semua guru yang mengampu itu memberikan PR, maka bayangkan setiap murid akan mengalami atau mendapatkan PR 4 atau 5 kali mata pelajaran itu. Kalau misalnya 1 mata pelajaran itu mendapatkan 5 soal saja, maka 5 kali 4 atau 5 kali 5 jumlahnya sudah 20 sampai 25. Dan ini baru 1 hari ya, ini baru 1 hari. Dan tentunya mutu dari tugas yang diberikan itu pasti berbeda-beda. Ada yang kategorinya mudah, ada yang kategorinya sedang, dan ada juga yang kategorinya sulit begitu ya. Sehingga anak juga ada yang senang, ada yang biasa saja, ada yang mengeluh ya. Kemudian tugas hari pertama diberikan, besok ada tugas lagi begitu ya. Jadi kadang-kadang itu anak merasa bahwa terlalu banyak beban yang dibawa pulang ke rumah begitu ya. Nah, bagaimana cara menyikapi ini? Tentunya untuk teman-teman sahabat Motivatras yang tugasnya sehari-hari sebagai guru,
perlu ada terobosan baru, perlu ada pertimbangan baru bagaimana kita memberikan PR kepada murid. Nah, yang menarik adalah rumusnya saya berikan. Rumusnya adalah menggunakan 10%. Jadi gunakan rumus 10%. Apa itu maksudnya? 10% yang dimaksud di sini adalah 10% dari jam tatap muka. Jadi begini, kalau dalam satu hari itu ada 3 atau 4 atau bahkan 5 mata pelajaran, kemudian setiap tatap muka mata pelajaran itu durasinya kurang lebih sekitar 70 menit ya, rata-rata satu kali tatap muka kan 70 menit. Maka kita hitung 10% dari 70 menit itu adalah 7 menit ya. 10% dari 70 menit itu adalah 7 menit ya, 7 menit. Maka 7 menit itulah yang dipakai oleh guru untuk memberikan soal, untuk memberikan PR yang berbentuk soal. Nah, cara menghitungnya adalah guru harus mempertimbangkan dalam waktu 7 menit itu kira-kira berapa soal yang layak diberikan kepada murid. Nah, kalau matematika contohnya itu kan hitungan secara nasional yang disepakati bersama kan satu soal diselesaikan dalam waktu 3 menit ya, itu rata-rata ya, standar normal satu soal diselesaikan dalam waktu 3 menit. Maka kalau hitung-hitungan kita 10% dari 70 menit adalah 7 menit, ya kira-kira 7 menit itu 2 soal lah begitu ya. Nah, ini kan belum pernah kita pakai, belum pernah kita tahu, belum pernah kita terapkan. Selama ini kita memberi PR ya sudah, kita tentukannya 5 atau 10 begitu, tidak menggunakan rumus ini. Nah, kalau satu hari itu satu mata pelajaran itu rata-rata beri 2 soal ya, kali 4 kali 5, maka kalau toh seluruh guru dalam satu hari itu memberikan PR, maka ya tinggal dihitung 2 kali 4 8, 2 kali 5 hanya 10, satu hari hanya 10 soal. Nah, inilah yang membuat anak itu senang, tidak merasa terbebani adanya PR itu ya. Dan dalam pengerjaannya guru juga harus memperhitungkan, karena tidak semua soal dikerjakan dalam waktu 3 menit, ada yang 2 menit. Jadi kalau yang sulit seperti sains, seperti matematika ya cukup 2 lah ya. Tapi untuk mata pelajaran lain yang sifatnya lebih ringan mungkin ya sesuai dengan tingkat kesulitan KD mungkin boleh 3 lah begitu. Tapi intinya begini, intinya bahwa guru memberikan tugas itu menggunakan sistem yang bagus, bukan sistem yang terukur berbasis result begitu ya, logika begitu ya. Dan yang paling penting, penilaian yang dalam bentuk PR itu kan tujuannya bukan untuk membebani anak, tapi tujuannya adalah untuk memberikan motivasi ya, review, kemudian mengukur sekaligus memberikan motivasi. Jadi kepada Bapak Ibu guru, konsep terbaik adalah pada saat memberikan PR ke anak, niatnya adalah ini bagian dari review, bagian dari penguatan, bagian dari motivasi. Kalau bagian dari motivasi, maka harus menyenangkan ya, tidak memberatkan, tidak membuat anak stres, tidak membuat anak merasa nggak nyaman dengan tugas yang kita berikan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, resep sederhana ini kalau dipakai oleh seluruh guru, termasuk di masa PJJ ini, kalau toh ada PR-nya nggak usah banyak, tapi menggunakan konsep yang hitung-hitungan tadi 10%, saya kira semua guru juga senang. Senangnya apa? Koreksinya nggak terlalu banyak. Murid juga senang karena ngerjakan soalnya nggak terlalu banyak. Orang tua juga senang tidak terlalu banyak bantu. Dan yang lebih penting adalah memberi kesempatan anak masih ada waktu yang dia digunakan untuk pribadi. Jadi waktu pribadinya juga tidak terganggu. Jadi hanya 8-10 menit selesai mengerjakan tugas. Jadi anak-anak bisa masih leluasa mengerjakan tugas yang tanggung jawabnya di pos yang lain ya. Kemudian kebersamaan dengan familinya, dengan keluarganya juga tidak terganggu begitu. Jadi resep ini sederhana ya. Jadi tapi kalau dilakukan oleh semua guru, kemudian menjadi gerakan bersama tentang bagaimana memberikan PR dengan terukur begitu, hasilnya pasti akan senang. Nah, kepada orang tua juga tolong didukung konsep seperti ini ya. Mari kita galakkan bersama
Jadi kepala sekolah, guru, komite sekolah yang ada, jika menyimak video dari saya ini, mari kita jadikan sebuah kesepakatan bersama mulai dari sekarang memberikan PR itu menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Saya kira itu semoga menarik untuk melengkapi, semoga menjadi tambahan khasanah wawasan dan keilmuan kita terhadap pengelolaan kelas. Sampai ketemu lagi di video tutorial atau video pembelajaran yang lainnya, dan nanti saya akan rilis juga video-video menarik lainnya. Terima kasih, salam sukses, salam motivatras. Saya Gunanto dari Danau Situ Kintung, Tangerang Selatan untuk Gunanto Motivatras Channel. Terima kasih, salam sukses, salam motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.